Sudah terlihat di kalian? Saya agak lama soalnya tadi loading gitu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan gitu ya, atau sering dipakai gimana sih caranya menentukan harga jual gitu ya, terutama bagi para pebisnis gitu ya, pebisnis yang masih pemula baru membangun bisnis. Misalnya juga pada saat ikut kompetisi itu juga kan ini ya, ketika misalkan yang kemarin PKMK gitu kan, nah itu kan juga diminta untuk menghitung gitu kan, analisis keuangannya dan juga sampai ke berapa sih produk tersebut misalkan ya, itu yang ditawarkannya produk layak dijualnya itu harga berapa gitu. Nah, mungkin kalian juga sudah mulai nih, biasanya banyak juga nih mahasiswa MAB itu yang udah mulai sedikit-sedikit gitu ya, merintis bisnis gitu ya, atau sudah jualan gitu kan ya. Biasanya nih karena saya dulu pas ngajar di yang semester 5 tuh ya, berarti udah mau lulus, itu pasti ada aja gitu yang nawarin dagangannya gitu kan ya. Saya nggak apa-apa juga ya kan, itu kan mulai belajar gitu ya, dari sekarang mulai merintis, jadi mulai apa diaplikasikan juga gitu ya, ilmunya yang sudah didapat gitu ya, karena kalau di vokasi ya biasanya entrepreneur ya banyaknya harusnya dari MAB gitu ya. Nah ini tuh apa nanti akan bermanfaat sih. Jadi biar tahu menentukan harga jualnya itu dari mana sih bisa dapat harga segitu itu gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, nah kemudian manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. Nah, jadi apa sih manfaatnya informasi biaya secara keseluruhan? Gitu ya, alokasi biaya secara keseluruhan itu apa sih dalam menentukan harga jual? Nah, yang pertama itu biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Nah, jadi harus tahu dulu gitu kan, yang dikeluarkannya itu berapa secara keseluruhan. Nanti baru bisa mengambil keputusan ya, ditambah nanti faktor-faktor lain baru nanti diambil keputusan dalam menentukan harga jualnya gitu. Nah, kemudian biaya penuh merupakan dasar pemberian perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan rugi. Nah, jadi kan udah tahu nih ya yang dikeluarkan istilahnya modalnya itu berapa. Nah, minimal itu bisa balik modal lah gitu ya. Itu minimal banget ya. Jadi BEP-nya nol lah itu minimal. Jadi kan kalau udah tahu tuh yang dikeluarkannya, otomatis dalam menentukan harga pun nggak sembarangan gitu kan. Tadi harus minimal bisa balik modal dan nanti ada yang laba yang diinginkannya itu berapa persen gitu ya. Nah, kemudian biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual melihat struktur biaya perusahaan pesaing. Nah, jadi bisa dibandingkan nanti ya kan. Jadi lihat juga tuh harga di pasaran berapa. Nanti bisa dibandingkan struktur biayanya si kompetitor itu seperti apa gitu. Setelah kita susun dulu struktur biaya yang bisnis kitanya gitu. Nah, kemudian biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan memasuki pasar. Nah, jadi bisa menentukan nanti ya kira-kira posisi di pasarnya itu seperti apa nih, apa produk yang kita hasilkan yang akan kita jual gitu. Nah, itu manfaat dari informasi biaya penuh. Nah, kemudian metode penentuan harga jual. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama, penentuan harga jual dalam keadaan normal. Nah, kemudian penentuan harga jual dalam pesanan khusus atau harga transfer. Kemudian penentuan harga jual dalam cost type kontrak dan penentuan harga jual diatur pemerintah. Nah, jadi kalau yang untuk yang normal tadi ya, dibandingkan aja gitu kan, investasi sudah dikeluarkan berapa gitu ya modalnya, kemudian biaya yang akan dikeluarkan gitu ya dalam proses produksinya itu berapa, dan juga ada biaya non produksinya berapa, baru nanti bisa ditentukan harga jualnya. Itu kondisi normal seperti itu. Nah, kemudian ada ada pesanan khusus. Nah, kalau pesanan khusus yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Jadi
apa namanya, ada pesanan yang memang sesuai permintaan gitu ya, tidak yang sifatnya itu untuk produksi rutin untuk mengisi persediaan, tapi ada permintaan khusus. Nah, itu nanti juga harganya pun juga berbeda gitu kan ya. Nah, kemudian penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Nah, nanti ini sesuai kontrak atau kesepakatan. Jadi diberitahukan di awal gitu ya, biayanya itu berapa dalam dalam melakukan suatu pekerjaan atau menghasilkan produk yang dimintanya itu. Nah, nanti juga diberitahu bahwa akan mengambil labanya itu berapa persen gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu penentuan harga jual diatur pemerintah. Nah, kalau yang ini biasanya itu untuk barang-barang yang untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi yang memang harus diatur oleh pemerintah sehingga harganya itu ada standarnya gitu ya. Kayak misalkan listrik, air, beras, minyak gitu kan. Nah, itu yang diatur oleh pemerintah. Nah, itu ya. Jadi ada 4 metode penentuan harga jual. Nah, kemudian ini penjelasan lebih rincinya lagi penentuan harga jual normal tadi ya. Jadi kalau yang normal itu berdasarkan tadi si biayanya berapa, kemudian laba yang diharapkannya itu berapa. Jadi metode penentuan harga jual normal itu biasa disebut istilahnya itu cost plus pricing ya, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentase markup. Nah, jadi kalau biasa dengar mau di markup berapa nih, gitu kan? Jadi menentukan harga jual itu hasil markup dari biaya gitu. Nah, kemudian taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing dan juga variable costing. Nah, ini tetap diingat ya dari awal kita menggunakan ini ya full costing dan juga variable costing. Nah, kemudian rumusnya itu untuk yang penentuan harga jual normal, harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Nah, jadi ini kalau yang sudah sudah berjalan gitu kan. Nah, itu bisa melihat gitu kan ya. Yang sebelumnya itu biayanya berapa sih? Nah, itu misalkan bisa ditambahkan berapa persen gitu ya untuk tadi ada untuk istilahnya untuk jaga-jaga lah gitu ya. Nah, itu kan jadi bisa menentukan gitu ya biaya untuk yang setelahnya atau berikutnya itu berapa, jadi taksiran biaya penuh kemudian ditambah laba yang diharapkan. Nah, misalkan ingin berapa labanya, 10% kah, 20% atau berapa gitu. Nah, itu ditambahkan sehingga nantinya bisa menentukan harga jualnya itu berapa gitu. Nah, kemudian laba yang diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan dengan mempertimbangkan 3 hal berikut. Nah, jadi dalam menentukan berapa sih presentase laba yang diharapkan itu juga dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan. Nah, dalam dalam melakukan investasi gitu ya, bisa membeli aktiva gitu ya, mesin atau beli tempat untuk beroperasinya ya, pabrik atau toko gitu kan, atau alat-alat yang lain gitu ya berupa aktiva itu ya untuk proses operasional atau produksinya. Nah, itu mempertimbangkan 3 hal. Nah, yang pertama itu cost of capital. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Jadi kan ada biayanya gitu ya. Bisa jadi dalam melakukan investasi tadi ya membeli aktiva itu pinjam gitu kan ke bank. Nah, itu kan nanti akan ada biaya bunganya gitu ya. Kemudian dalam dalam ini aktiva juga nantinya itu ada eh, apa setelah di akhir itu kan ada laba gitu ya. Nah, dari laba itu nanti akan ada yang namanya pajak penghasilan gitu ya atau pajak badan ya kalau misalkan sudah berbentuknya itu sudah usaha gitu. Nah, jadi gitu kemudian juga bisa jadi juga dari eh, apa namanya
bunga gitu ya. Nah, itu jadi masuk ke dalam cost of capital. Nah, kemudian yang kedua itu mempertimbangkan adanya resiko bisnis. Nah, jadi semakin besar risiko itu semakin besar yang ditambahkan dalam cost of capital, dalam laba yang diharapkan. Dan semakin besar juga si jumlah investasi yang ditanam tadi, maka resiko bisnisnya juga akan semakin tinggi. Nah, itu juga harus dihitung ya, berapa persen kemungkinan kira-kira si resiko tersebut terjadi gitu ya. Nah, kemudian besarnya capital employee. Nah, yang dimaksud dengan capital employee itu jumlah investasi yang ditanam untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa. Itu merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan gitu. Jadi apa? Capital employee itu tadi ya jumlah investasi dalam melakukan operasional perusahaan gitulah ya itu yang dimaksud dengan capital employee. Nah, kemudian tadi bisa menggunakan pendekatannya itu full costing dan juga variable costing gitu ya. Nah, kalau yang full costing ini untuk mengingat kembali ya. Jadi biaya penuh yang berhubungan langsung dengan volume produksi itu disebut dengan biaya produksi. Nah, sedangkan biaya penuh yang tidak berhubungan langsung dengan volume produksi itu disebut dengan biaya non produksi. Nah, kemudian taksiran biaya penuh yang dipakai dasar untuk penentuan harga jual. Nah, itu terdiri dari unsur-unsur ini ya. Kalian juga sudah tahu dan juga sudah menghitung gitu ya sebelumnya. Jadi kalau untuk total biaya produksi itu penjumlahan dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, BOP ini baik variabel maupun tetap itu disatukan. Nah, kemudian untuk yang biaya non produksi atau disebut dengan biaya komersial, berarti itu kan yang di luar biaya produksi ya. Itu ada biasanya biaya administrasi dan umum, ada biaya pemasaran, ada biaya-biaya lainnya di luar yang biaya produksi tadi, gitu ya. Nah, kemudian itu dijumlahkan, itulah yang dimaksud dengan taksiran biaya penuh. Nah, kemudian untuk yang pendekatan variabel costing. Nah, kalau untuk yang variabel, biaya penuh yang berhubungan langsung dengan volume produksi itu disebut biaya variabel, ya. Nah, biaya penuh yang tidak berhubungan langsung dengan volume produksi itu disebut biaya tetap. Nah, kalau yang tadi itu yang full costing itu disatukan, tetap dan variabel, yang membedakan itu biaya produksi dan non produksi. Nah, kalau untuk yang variabel costing yang membedakan itu kalau yang langsung berhubungan dengan volume produksi itu variabel, kalau yang tidak berhubungan langsung itu dimasukkannya ke dalam biaya tetap. Nah, ini unsur-unsur biayanya yang menjadi dasar untuk penentuan harga jual itu. Nah, untuk yang taksiran biaya variabel. Nah, itu dijumlahkan dulu. Nah, otomatis ya kalau bahan baku dan tenaga kerja langsung itu tanpa ada kata variabelnya itu merupakan biaya variabel. Karena kan bahan baku berubah-ubah ya, dan kalau tenaga kerja langsung itu mengikuti dari bahan baku gitu ya. Nah, kemudian BOP. Nah, BOP-nya ini yang dimasukkan hanya yang variabel dan juga untuk biaya-biaya yang lainnya tadi yang di luar produksi. Nah, itu kalau yang variabel dimasukkan gitu. Dijadikan satu. Jadi pembedanya hanya variabel dan tetap. Kemudian dijumlahkan itulah taksiran biaya penuhnya menggunakan pendekatan variabel costing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini suara saya agak telat ya sampainya karena saya lihat antara saya ngomong sama gerakan mulut saya tuh di layar itu beda gitu. Lebih cepat si suara keluar duluan ya nggak sih di kalian? Normal, Ibu. Normal Normal Ibu. ya? Oke, Normal, berarti Bu. hanya di laptop saya alhamdulillah kalau gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ada? Masih aman?
Masih aman Ibu, dapat dipahami. Oke, berarti kalau gitu kita lanjutkan. Nah, rumus perhitungan harga jual per unit. Nah, jadi harga jual per unit itu sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume produksi ya maksudnya di sini, ditambah presentase markup. Nah, sedangkan untuk menghitung persentase markupnya itu sendiri, yaitu dari laba yang diharapkan, itu jadi berapa persen ya laba yang diharapkannya, ditambah biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Nah, kemudian dibagi biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh. Nah, jadi ini ada informasi taksiran biaya produksi ya. Jadi ini ada informasi biaya penuhnya yaitu dari PT YYY gitu ya. Nah, kemudian ini diketahui untuk unsur-unsur biaya produksi. Nah, ini diketahui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP baik variabel maupun tetap ya. Jadi ini full costing ya. Nah, kemudian diketahui per unit masing-masingnya itu berapa saja, kemudian total biayanya. Sehingga total biaya produksinya yaitu 900 per unit. Nah, kemudian total biayanya itu 4.500.000. Nah, kemudian untuk biaya non produksinya itu ada biaya administrasi dan umum variabel, kemudian biaya pemasaran variabel, dan juga biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran yang sifatnya itu tetap. Nah, ini juga diketahui per unitnya dan juga totalnya berapa. Nah, untuk total biaya non produksi itu 210 unit dan total biayanya itu 1.050.000 sehingga biaya penuhnya itu 1.110 per unit dan 5.550.000 untuk biayanya ya. Nah, ini informasinya untuk taksiran biayanya. Nah, kemudian ini unsur harga jual ya dengan pendekatan full costing. Nah, jadi hasil penjualan ya. Jadi hasil penjualan itu kan dari harga jual per unit dikalikan dengan volume gitu ya. Nah, kemudian biaya produk yang dijual yaitu dari biaya produksi per unit dikalikan volume berapa yang terjualnya gitu ya. Nah, itulah yang menjadi harga dasar ya dikurangi kemudian didapatlah laba bruto. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan biaya non produksi. Nah, dihasilkanlah laba bersih yang diinginkan. Itulah nanti yang disebut dengan markup. Nah, kemudian dengan pendekatan full costing dihitung, nah rumusnya itu sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah berapa persen markup-nya. Nah, markup-nya itu sendiri sama dengan biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya produksi. Nah, jadi sama dengan tadi ya biaya non produksi ditambah, nah laba yang diharapkannya itu yieldnya itu berapa persen, yield itu keuntungan ya. Jadi yieldnya berapa persen dikalikan dengan aktiva penuh. Nah itulah yang dimaksud dengan laba yang diharapkan. Gitu ya, jadi aktiva penuh itu dari investasi tadi. Jadi investasi yang berupa aktiva yang ditanamkan tadi itu berapa gitu. Nah, kemudian dibagi biaya produksi. Nah, ini untuk rumusnya nanti kita akan hitung ya dari data yang tadi sebelumnya ada informasi tentang taksiran biaya, kemudian ini sudah tahu rumusnya seperti ini. Nah, kita coba hitung. Nah, jadi taksiran biaya produksi untuk kapasitas produksi per tahun. Itu kapasitas normalnya itu 5.000 ya, 5.000 unit.
Nah, untuk taksiran biayanya itu lihat yang sebelumnya tadi, PT YYY. Kemudian total aktiva menurut neraca awal tahun itu 4.800.000. Nah, laba yang diharapkan dari investasi aktiva tersebut itu 25%. Jadi sudah ada informasinya ya, informasi untuk taksiran biayanya itu apa saja. Kemudian ini juga sudah ada informasi untuk kapasitas normalnya. Kemudian juga sudah diketahui total aktiva menurut neraca awal tahun ya atau investasinya itu 4.800.000 dan sudah diketahui juga laba yang diharapkan dari investasi tersebut itu 25%. Nah, sehingga kita bisa langsung hitung. Nah, untuk markup-nya sendiri, tadi rumusnya itu biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya produksi. Nah, kita lihat biaya non-produksi ya dari data sebelumnya ini. Biaya non-produksinya itu totalnya itu 1.050.000. Nah, kita masukkan 1.050.000, kemudian ditambah laba yang diharapkan. Nah, tadi laba yang diharapkan itu dari berapa persen laba yang apa namanya tadi berapa persen yieldnya ya. Yieldnya kemudian dikalikan dengan aktiva penuh nih ya. Jadi yield persen dikalikan dengan aktiva penuh. Nah, jadi kan sudah diketahui bahwa laba yang diharapkannya tadi itu 25%. Kemudian dikalikan dengan investasinya 4.800.000. Kemudian dibagi dengan total biaya produksi. Nah, tadi total biaya produksinya itu ini 4.500.000. Nah, sehingga didapatkan hasil markup-nya itu sebesar 50%. Nah, jadi berbeda ya. Selama ini suka disamakan tuh biasanya markup dengan laba yang diharapkan. Padahal berbeda ya. Laba yang diharapkan itu merupakan bagian dari markup gitu ya. Nah, sehingga harga jualnya sama dengan biaya produksi per unit ditambah markup. Nah, tadi biaya produksi per unitnya kita lihat tuh tadi sudah ada informasi per unit. Nah, untuk yang biaya produksi itu 900. Kita masukkan 900 ditambah tadi markup-nya itu 50%. 50% dikalikan dengan biaya produksi per unitnya itu 900 sehingga harga jualnya itu 1.350 per unit. Nah, kemudian kita buktikan ya. Jadi ada pembuktiannya. Betul tidak tadi laba yang diharapkannya itu sebesar 25%. Nah, kita buktikan dengan menghitungnya itu pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan itu dari harga jual tadi ya sudah didapatkan 1.350. Nah, kemudian ini diketahui bahwa kapasitas produksi per tahunnya itu 5.000 unit. Nah, jadi harga jual dikalikan dengan volumenya yaitu 5.000 sebesar 6.750. Kemudian biaya produksinya, nah tadi kan biaya produksi per unitnya itu 900 ya dari informasi taksiran biaya. Kemudian dikalikan juga volume 4.500 sehingga laba brutonya tinggal dikurangi ya pendapatan dikurangi biaya produksi didapatlah 2.250. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya non produksi. Nah, 210 ini dari biaya non produksi per unit ini ya, 210. Nah, kemudian dikalikan juga dengan volume 5.000 sehingga didapat 1.050.000. Nah, sehingga laba bersihnya itu 1.200.000. Nah,
kita akan tadi buktikan ya, apakah betul laba yang diharapkannya itu sebesar 25%. Nah, laba yang diharapkannya ini kan apa namanya, dengan kata lain itu kembalinya investasi gitu ya. Nah, kita hitung tadi kembalinya investasi itu dari laba bersih dibagi dengan investasi aktiva tadi yang dilakukan, yang ditanamkan sebesar 4.800.000. Ternyata setelah dibandingkan betul, yaitu sebesar 25%. Ya, jadi nanti coba menghitung tadi setelah dapat gitu ya harga markupnya, harga jualnya, kemudian dibuktikan apakah betul laba yang diharapkannya itu nanti bisa sesuai dengan kembalinya investasi, itu persentasenya itu sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, bisa dipahami? Bisa, Halo, Bu. oke. Baru yang lainnya bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah bisa, Bu. Bu, izin tanya sedikit boleh, Bu? Oke, boleh. Silakan. Misalkan Bu kan, Raka. misalkan sesuai perhitungan nih. Tadi kan kalau yang awal Ibu kan teori dasarnya adalah harga jual berarti biaya total biayanya ditambah kita mau keuntungan berapa ya Bu ya? Hmm. Kalau misalkan itu hasilnya kayak nggak bulat gitu Bu, terus kita bulatin lagi, itu kira-kira kayak lebihnya itu tetap masuk ke persen nggak Bu? Misalnya kayak jadi untungnya bukan 25%, contohnya misalnya jadi 25,5% gitu Bu. Ada pembulatan gitu Bu. Gimana itu Bu? Tidak perlu ada pembulatan sih, Raka. Jadi disesuaikan aja sama si hasilnya. Ya, karena kalau sampai yang ini kalau nilainya besar gitu ya, miliaran itu kan tadi ya 0,5% aja itu sudah besar gitu. Jadi biarkan saja gitu, tidak perlu dilakukan pembulatan. Gitu ya. Oh, baik Bu, terima Ah, kasih Bu. oke, sama-sama. Ada lagi selain Raka? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Oke, tadi kan dengan pendekatan full costing. Nah, kemudian ini dengan pendekatan variabel costing. Nah, harga jualnya dihitung dengan rumus sama ya sebenarnya. Nanti yang membedakan hanya unsur biaya di taksiran biayanya gitu ya. Nah, ini rumusnya tadi sama, harga jual biaya variabel ya. Nah, yang tadi kan produksi ya. Jadi kalau tadi untuk yang full costing itu biayanya itu dibagi duanya itu biaya produksi dan non produksi. Nah, sedangkan kalau untuk pendekatan variabel costing itu dibagi duanya itu biaya variabel dan biaya tetap gitu ya. Jadi untuk harga jualnya itu rumusnya biaya variabel ditambah dengan berapa persen markup-nya. Nah, markup-nya itu dari biaya tetap ditambah laba yang diharapkan. Nah, tadi laba yang diharapkannya itu dari yield-nya itu berapa persen gitu ya, keuntungannya dikalikan dengan aktiva penuh. Kemudian dibagi dengan biaya variabel. Nah, kemudian unsur harga jual pendekatan dengan menggunakan pendekatan variabel costing. Nah, itu harga penjualannya itu dari harga jual per unit dikali volume, kemudian biaya variabelnya itu biaya variabel per unit dikali volume. Nah, itulah menjadi dasar harga, kemudian didapat ya, dikurangi itu didapat laba kontribusinya, kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Nah, barulah didapat laba bersih yang diinginkan. Itulah markup-nya. Gitu. Nah, kemudian kita masih menggunakan data yang sebelumnya tadi ya, yang TTYYY gitu ya. Nah, itu kita hitung untuk markup-nya. Nah, kita hitung dulu berapa biaya tetapnya. Nah, coba yang merupakan biaya tetap di data ini yang mana saja ya dan nilainya itu berapa?
dari total biaya ini? Coba. Yang mana saja? Biaya tetap, biaya bahan baku, dengan total 1.500.000. Berapa? Ya, halo. Biaya tetap Siapa yang tadi? termasuk Siapa biaya tadi tetap dia ya? itu biaya bahan baku, Bu. Oke, terus? Mana lagi? Biaya tenaga kerja langsung, Terus? biaya overhead pabrik tetap. Oke, jadi totalnya berapa semuanya untuk biaya tetapnya? 3.750.000. Biaya overhead pabrik variabel termasuk biaya itu bukan sih, Bu? Sepemahaman Ledia dulu aja coba. Jadi berapa tadi? Biaya tetapnya? 3.750.000, Bu. Oke, itu dari Ledia 3.750.000. Ada yang lain? Untuk biaya tetapnya berapa? Halo, halo, yang lain. Saya agak lupa Gimana, Farah? detailnya, Bu. Tapi tadi, dan saya juga nggak tahu mungkin totalnya berapa, tapi tadi setangkap saya itu Mm-mm. biaya tetap itu biaya yang sama, hampir sama kayak biaya non produksi. Jadi Oke, bukan hampir sama sih, lebih ke kalau di bagian atas itu tadi saya lihat itu kalau untuk versi variable costing itu bukan itu versi itu biaya variabelnya, nah di bawahnya itu baru biaya tetap. Tapi saya lupa detailnya gitu, Bu. oke. Atau Jadi mungkin saya salah pemahaman. ini kan sebenarnya jelas banget ya. Eh, ada kata tetap dan variabel di akhirnya. Nah, jadi biaya tetapnya yang mana aja nih? Kalau dari data ini aja. Nanti saya ulang lagi lah untuk pemahamannya. Eh, Mungkin biaya pemasaran tetap, biaya administrasi umum tetap juga, Mm-mm. terus sama biaya overhead tetap. Saya agak lupa gitu, Bu, detailnya, maaf. Oke, jadi nilainya berapa itu? Tadi yang disebutkan Farah. Berapa ya? Ibu maaf tadi cuma nih lihat yang di atas nggak lihat yang di bawah, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi berapa Farah? Bentar, Bu. Oke, yang lain juga ikut menghitung ya. Nih, saya khawatir seperti ini ternyata. Saya pikir tadi apa namanya? Saya tanya tadi paham gitu kan ya. Mungkin bisa ya pada saat mengikuti ini penjelasannya. Nah, ternyata pada saat Iya. dicoba hitung masih banyak yang bingung ya ternyata. Oke. Biaya tetap ya, Bu? Coba Biaya hitung. tetap itu biaya tenaga kerja langsung Bal. sama biaya overhead pabrik tetap, Bu. Kalau biaya bahan baku itu masuknya biaya variabel. Oke. Jadi Nilainya hasilnya berapa jadi untuk biaya tetap? satu juta Gini aja dua deh. Ini semuanya coba hitung berapa 4.250.000. masuk yang biaya variabelnya itu berapa, biaya tetapnya itu berapa. Silahkan coba hitung dari data ini. biaya tetapnya 2 juta, biaya Mm-mm. variabelnya 2,5 juta. 2 juta dan Dua- 2,5 juta. Jadi dari total 5.550.000 masih kurang Iqbal. Ini jadi semuanya ya. Dari total biaya penuh ini, pokoknya ini semua unsur biaya. Nah, kalian bagi mana yang masuk ke dalam biaya tetap, mana yang masuk ke dalam biaya variabel. Kemudian dijumlahkan. Jadi masing-masing. Nanti kalian sebutkan biaya tetapnya itu apa saja, jumlahnya berapa, biaya variabelnya apa saja, jumlahnya berapa. Nanti sehingga pada saat di total itu nilainya itu 5.550.000. Bisa dipahami maksudnya? Halo? Bisa, Bu, bisa. Iya, Bu, Hmm. bisa. Oke, silahkan dihitung dulu ya.
Ibu izin kalau dari saya biaya variabelnya Oke. 3.275, biaya tetapnya 2.275. Oke, bisa sebutkan komponennya, Meisya? Kalau biaya tetapnya itu biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead Oke. pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, sama biaya pemasaran tetap. Itu totalnya 2.275. Kalau biaya variabelnya, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik variabel, biaya administrasi dan umum variabel, sama biaya pemasaran variabel. Itu totalnya 3.275.000. Oke, terima kasih Meisya. Ada lagi yang berbeda perhitungannya dengan Meisya? Saya beda, Bu. Saya Siapa? beda. Najla? Nazla. Najla ya? Silakan. Iya. Yang tetap itu saya masukinnya biaya overhead pabrik tetap, terus biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap itu dapat 1.525.000. Kalau yang variabel itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel dapat 4.025.000. Oke, terima kasih Najla. Ada lagi yang berbeda? Tadi ada dua versi berarti ya, masih dua versi antara tadi siapa kok saya lupa tadi. Meisya ya, Afiona Meisya sama Najla. Ada lagi yang berbeda? Ada yang berbeda? Atau kebanyakan sama dengan yang mana? Sama tadi dengan yang disampaikan Meisya atau Najla? Sama kayak Najla, Bu, kalau saya. Najla, Bu, Karena kalau saya. saya pikir kalau tenaga kerja itu masuknya ke variabel, karena kan tergantung bahan baku yang sebelumnya Ibu bilang tadi. Gitu. Oke. Iya, Bu, sama Bu. Good. Alhamdulillah masih ada yang tadi saya mau sampaikan itu ya. Alhamdulillah masih ada yang berarti masih ada yang menyimak gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa walaupun tidak ada keterangan kata ini, kalau yang lainnya gampang ya, ada yang keterangan variabel dan juga tetap itu bisa langsung kita kelompokkan. Nah, walaupun tidak ada keterangan variabel maupun tetap di bagian bahan baku dan juga tenaga kerja langsung, nah ini masuknya itu ke dalam variabel. Kenapa? Karena bahan baku ini jelas gitu ya. Jadi kan berubah-ubah kan, tergantung mau produksinya itu berapa banyak. Nah, kemudian tenaga kerja langsung itu juga mengikuti jumlahnya, tergantung. Kalau misalkan semakin banyak gitu kan ya bahan baku yang dibeli, berarti kan produksinya juga semakin banyak yang dilakukan. Otomatis tenaga kerja langsungnya pun dibutuhkannya itu banyak untuk memproduksi barang tersebut. Nah, kalau semakin sedikit bahan bakunya, maka produksinya juga menjadi sedikit, jadi tenaga kerja langsungnya juga sedikit. Nah, bedakan antara tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja biasa. Nah, kalau tenaga kerja biasa itu ya, pegawai itu masuknya ke beban gaji ya, atau biaya gaji sifatnya itu tetap. Kayak yang bagian administrasi gitu ya. Jadi kalau itu mau dilakukan produksi atau enggak tetap harus digaji gitu kan. Nah, berbeda kalau ada kata-kata langsungnya, tenaga kerja langsung. Nah, kalau yang ini itu berhubungan dengan proses produksi. Gitu ya. Sebenarnya ini mengingatkan kembali sih ya terkait ini ya. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Silakan, mumpung ini kita ini ya mengulas kembali biar nggak lupa-lupa lagi. Ibu, Gitu. jadi Ya. kalau misalkan biaya tenaga kerjanya nggak ada tulisan langsung gitu, itu masuknya ke biaya tetap ya, Bu? Ya, karena kalau biaya tenaga kerja yang bukan langsung itu bukan merupakan komponen dari biaya produksi. Jadi yang selalu kalian ingat biaya produksi itu ada 3 kan ya komponennya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ya yang untuk memproses bahan baku tersebut, kemudian juga ada biaya pendukung untuk proses produksi yang dimaksud dengan biaya overhead atau BOP. Nah, berarti yang selain di luar ketiga itu nantinya itu akan masuk biaya non produksi.
gitu ya. Nanti kalau yang tenaga kerja biasa itu ya biasanya nanti munculnya itu biaya gaji pegawai gitu. Tapi kalau sudah tenaga kerja langsung itu berarti berhubungan dengan proses produksi. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang yang di luar tenaga kerja langsung berarti nanti sifatnya itu biayanya itu tetap gitu, Meisha dan Baik, yang Bu. lainnya. Oke. Makasih. Gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi tadi untuk penghitungan ya, pengelompokan beban atau biaya tetap dan variabel. Nah, tadi betul yang disampaikan oleh Najla ya. Jadi untuk yang tetapnya ini hanya ada 3 ya, biaya overhead pabrik tetap, kemudian biaya administrasi umum dan tetap, dan juga biaya pemasaran tetap. Sisanya itu masuk ke dalam biaya variabel. Nah, sehingga ini dalam menghitung markup-nya menggunakan pendekatan variabel costing. Nah, tadi biaya tetapnya 1.525 ya dari ketiga biaya tadi. Kemudian ditambah laba yang diharapkan. Ini dari mana ya? 1.200.000. Jadi yang 1.200.000 ini dari kan kalau tadi tuh laba yang diharapkan itu yaitu dari ya rumusnya kan berapa persen tadi ya dari keuntungan dari laba kemudian dikali aktiva penuh gitu ya. Nah, tadi kan ini diketahui bahwa laba yang diharapkannya itu 25%. Nah, kemudian apa si aktiva penuhnya itu atau yang aktiva diinvestasikannya itu 4.800.000. Nah, betul nggak tuh 25% kali 4.800.000? Betul, Bu. 1.200.000. Ya. Oke, hasilnya 1.200.000 ya. Kemudian dibagi biaya variabel tadi ya. Berarti kalau tadi sudah diketahui biaya tetapnya langsung dikurangi saja. Kan sudah ada informasinya tadi ya, total biaya keseluruhan. Jadi tidak perlu lagi menghitung satu-satu gitu ya. Tadi biaya tetapnya sudah diketahui 1.525.000. Tadi total biaya penuhnya itu kan 5.550.000 sehingga sisanya tadi yang masuk ke dalam biaya variabel itu sebesar 4.025.000. Nah, sehingga untuk harga jualnya itu biaya variabel per unit ditambah markup. Nah, biaya variabelnya saja yang per unit. Berarti tinggal menjumlahkan nih yang biaya per unitnya, ambil yang variabelnya saja. Berarti dari 1.110 ya, dikurangi yang tetap-tetapnya nih ya, 250, kemudian dikurangi berapa? 25 ya, dikurangi 30. Nah, jadi didapat biaya produksi variabel per unitnya itu 805. Nah, kemudian 805 ditambah si markup-nya tadi. Markup-nya kan 67,7% dikalikan dengan biaya variabel per unitnya 805 sehingga didapat harga jualnya itu 1.350 per unit. Jadi sama ya, mau menggunakan pendekatan full costing ataupun nih ya yang full costing tadi sama 1.350 per unit ataupun menggunakan pendekatan variabel costing itu hasilnya sama 1.350
50. Nah, dari uraian tersebut diketahui bahwa penentuan harga jual dalam keadaan normal memerlukan informasi akuntansi penuh masa yang akan datang. Jadi diperlukan informasi biaya penuh tadi maksudnya ya. Nah, khususnya biaya penuh dan aktiva penuh. Pendekatan full costing dalam menentukan harga jual. Nah, itu yang membedakan tadi ya antara full costing dan juga variable costing. Kalau full costing itu terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi gitu ya dibedakannya. Nah, sedangkan variable costing dibedakannya itu biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, tapi nanti hasil akhirnya itu akan sama. Gitu ya. Nah, ini juga dibuktikan dengan menggunakan yang variabel costing. Tadi kan yang full costing juga dibuktikan ya. Nah, itu sama. Jadi dari harga jualnya ya, si pendapatan penjualan itu dikalikan dengan volume produksinya sebanyak tadi 5.000 ya, informasi di awal. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya itu dari biaya variabel per unitnya itu 805 dikalikan dengan volume produksinya 5.000 didapat 4.025.000 sehingga laba kontribusinya didapat 2.725.000 dikurangi dengan biaya tetap sebesar 1.525.000 sehingga laba bersihnya itu didapat 1.200.000 ya. Nah, sehingga dibuktikan ternyata sama ya kembalinya investasi dengan laba yang diharapkan yaitu 1.200.000 dibagi dengan investasi aktiva penuhnya itu sebesar 4.800.000 didapatlah 25%. Jadi sama ya antara full costing dan juga variable costing. Jadi tergantung saja itu menggunakan pendekatannya itu yang mana. Nah, itu tadi yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu terkait penentuan harga jual normal. Silahkan kalau masih ada yang bingung dapat dari mana gitu misalkan tadi ada yang kelewat atau gimana silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Halo. Bisa dipahami? Halo, halo. Ya, Bu, bisa, Bu, insya Allah. Bisa, Bu. Oke. Benar ya, ini suara saya jelas nggak? Karena di saya suara kalian kresek-kresek putus-putus gitu nyampe di sayanya. Jelas. Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, baik. Kalau misalkan ada ini nanti sampaikan ya kalau misalkan tiba-tiba terputus-putus atau gimana ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu penentuan harga pesanan khusus. Jadi ada special order pricing gitu ya. Nah, ini harga jual pesanan khusus itu terjadi jika pesanan yang diminta oleh konsumen itu di luar pesanan reguler perusahaan. Jadi misalkan tadi contohnya aja ya, tadi itu 5.000 gitu ya untuk kapasitas produksinya gitu kan. Nah, tapi ternyata untuk memproduksi pesanan yang biasa, yang umum gitu ya, itu 3.000 misalkan. Atau 4.000 lah, 4.000. Berarti kan masih sebenarnya masih ada kapasitas tersisa itu 1.000 ya. Nah, 1.000 ini bisa dimanfaatkan untuk memproduksi pesanan yang khusus gitu ya. Kalau memang dimungkinkan. Tadi keuntungannya apa? Nah, keuntungannya tadi bisa digabungkan tadi ya dengan yang pesanan reguler tadi itu bisa memangkas yang namanya biaya tetap. Karena tadi sudah dihitung ya biaya tetap itu masuk ke pesanan yang biasa gitu kan ya. Nah, ini hanya sekedar memanfaatkan kapasitas yang masih tersedia dan juga keuntungan lainnya itu bisa memberlakukan harganya itu berbeda gitu kan. Karena kan biasanya nanti ada tambahan yang apanya, misalkan packagingnya atau misalkan bentuknya, tapi sebenarnya bahan bakunya itu sama, misalkan seperti itu.
Itu. Nah, biasanya pesanan tersebut itu dalam jumlah besar sehingga perusahaan mempertimbangkan permintaan konsumen dengan perlakuan harga khusus. Nah, itu ya tadi. Jadi pertimbangannya bisa memanfaatkan dari kapasitas yang masih tersisa atau menerima jika pesanan khusus tersebut jumlahnya itu dalam jumlah besar. Sehingga pada saat menggunakan mesin gitu ya, mesin produksinya itu tidak mengalami kerugian gitu ya. Karena kan yang namanya mesin sudah berjalan itu ya dihitungnya itu sesuai dengan kapasitas si mesin tersebut gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan semakin sedikit ya itu nantinya biaya tetapnya itu akan semakin tinggi ditanggung untuk biaya produksi per unitnya gitu. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga pesanan khusus. Nah, yang pertama itu, apakah biaya tetap dapat ditutup dari produk reguler tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan itu bisa sudah bisa tertutup gitu kan. Nah, jika kapasitas itu belum penuh, kemudian apa tadi ya masih ada 1.000 tadi misalkan dari 5.000 tadi, nah itu masih bisa ketutup ya karena tadi sudah dipakai untuk yang reguler itu lebih besar ya 4.000 sehingga biaya tetap itu dapat ditutup dari produk reguler. Nah, sehingga pesanan khususnya itu dapat dibebaskan dari biaya tetap. Nah, itu akan sangat lumayan nanti akan mempengaruhi si harga jualnya itu bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu jika kapasitas sudah penuh, maka perlu dihitung tambahan biaya tetapnya sehingga perhitungan harga jual khususnya itu biaya variabel ditambah tambahan biaya tetap. Jadi kalau misalkan ternyata sudah penuh, tinggal memperhitungkan tambahannya aja. Biasanya nggak benar-benar murni sama gitu ya dengan biaya tetap untuk produk regulernya, tapi hanya tambahan. Jadi kalau tambahan itu kan nilainya lebih kecil biasanya gitu ya. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga itu, nah dampak penentuan harga jual khusus yang berbeda dapat menimbulkan diskriminasi harga. Nah, jadi memang ya kalau misalkan pesanan khusus tadi, maka akan muncul harga yang berbeda dengan apa produk yang reguler. Jadi muncul yang disebut dengan diskriminasi harga. Itu sebenarnya nggak masalah kalau tadi yang si pemesannya itu ya sudah deal, sudah oke gitu. Nah, kita masuk ke contoh ini ya untuk yang pesanan khusus. Nah, ini contohnya si apa PTX memiliki 2 divisi, divisi A dan juga divisi B. Nah, kemudian divisi A ini menghasilkan suku cadangnya itu 2 Q dan R yang nantinya itu akan ditransfer ke divisi B. Nah, divisi A ini direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1 juta unit. 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit suku cadang R. Ya. Nah, kemudian perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh. Nah, jadi activity based costing itu apa mengalokasikan seluruh biaya ya berdasarkan dari sumber daya yang ada dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Itu yang dimaksud dengan activity based costing. Jadi apa detail gitu ya. Nanti aktivitasnya itu apa saja dengan menggunakan sumber dayanya itu apa saja. Kemudian dalam aktivitas tersebut ada berapa batch gitu ya. Misalkan melakukan produksinya itu enggak sekaligus tapi ada batch-batchnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan activity based costing gitu ya. Nah, diketahui di sini penentuan biaya penuh itu dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut, yaitu ada unit level activity cost atau biaya standar per unit. Nah, untuk suku cadang Q itu 1.500 per unit ya. Nah, kemudian untuk yang suku cadang R-nya itu 2.000 per unit. Nah, kemudian untuk batch related activity cost atau biaya standar per batch-nya itu
Untuk suku cadang Q itu 200.000 dan suku cadang R itu 150.000. Kemudian untuk produk sustaining activity cost-nya atau biaya per unitnya ya, itu 500 rupiah untuk suku cadang Q dan 300 rupiah per unit untuk suku cadang R. Kemudian yang terakhir untuk facility sustaining activity cost atau biaya setahunnya. Kalau tadi per unitnya ya. Nah, ini yang setahunnya itu untuk suku cadang Q itu 2 miliar, untuk suku cadang R itu 4 miliar. Nah, ini ya informasinya diketahui seperti itu. Nah, kemudian total aktiva divisi A pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi tadi ya. Jadi laba yang diharapkan itu sesuai dengan kembalinya investasi itu sebesar 22%. Nah, jadi di sini misalkan divisi A mentransfer 100.000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Januari. Misalkan gitu ya, mentransfernya 100.000 unit suku cadang Q saja ke divisi B. Nah, jumlah tersebut diproduksi dalam 2 production run tadi ya, atau 2 batch. Nah, jadi markup untuk suku cadang Q dan R didasarkan pada unit level activity cost. Nah, yang dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita hitung dulu untuk laba yang diharapkan tadi. Nah, tadi diketahui bahwa yang diharapkan itu 22%. Nah, kemudian total aktiva ini sama dengan tadi ya investasi yang dilakukan ya menanamkan tadi aktivanya ya itu sebesar 1M. Jadi 22% dikalikan dengan 1M didapat 220 juta. Nah, kemudian kita mulai hitung. Tadi ada 2 suku cadang ya. Nah, jadi kita mulai hitung satu-satu sesuai informasi tadi yang di awal. Nah, ini untuk yang pertama itu unit level activity cost. Nah, ini ya, kita lihat dari informasi yang ini bahwa untuk suku cadang Q itu 1 juta unit dan suku cadang R itu 2 juta unit. Nah, kemudian kita kalikan biaya standar per unitnya. Suku cadang kita di 1.500 per unit. Nah, berarti dikalikan dengan 1 juta. Kemudian untuk suku cadang R itu 2.000 per unit dikalikan dengan 2 juta. Nah, ini tinggal dikalikan, jadi didapat untuk biaya standarnya itu atau unit level activity cost itu suku cadang Q itu didapat 1,5 M, sedangkan untuk suku cadang R didapat 4 M. Nah, sehingga totalnya itu 5,5 M. Nah, jadi markup-nya itu sebesar 4%. Dari mana 4% ini? Ada yang tahu dari mana 4%? Coba sambil dihitung. Halo, halo. Dari mana 4%-nya? Dari laba yang diharapkan dibagi sama ini Bu, jumlah suku cadang Q sama R. Oke, betul ya. Jadi 4% markup ini didapat dari laba yang diharapkan 220 juta dibagi dengan total biaya standarnya yaitu sebesar 5,5 M, didapat 4%. Oke, thank you Daru. Oke, selanjutnya kita hitung ya satu-satu ini untuk yang
Ki ya, QR. Oke, jadi kan tadi yang ditransfernya itu, nah tadi informasinya. Kelewat ini ya. Nah, kita hitung untuk suku cadang Ki. Ini ya, dari yang per unitnya itu nanti dikalikan dengan kapasitasnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita hitung yang Ki karena tadi di informasinya ini bahwa yang ditransfer dari divisi A ke divisi B itu untuk 100.000 unit suku cadang Ki. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung tadi untuk yang ditransfernya tadi ya, suku cadang Ki itu ke divisi B. Nah, tadi diketahui bahwa yang ditransfer itu sebanyak 100.000 unit. Nah, ini tinggal dikalikan dengan informasi per unit yang di awal tadi. Nah, ini pertama untuk unit level activity cost itu jadi 100.000 unit dikalikan dengan biaya dasar per unitnya 1.500 didapat 150 juta. Nah, kemudian tadi diketahui bahwa ada 2 batch ya atau ada 2 production run. Nah, jadi dari yang informasi ini kan untuk per batch-nya ya 200.000. Berarti kalau 2 batch tinggal dikalikan 200.000 kali 2, 400.000. Nah, kemudian untuk produk sustaining activity cost-nya, nah ini tinggal dikalikan 100.000 unit yang akan ditransfer dikalikan dengan biaya produk per unitnya itu Rp500, didapatlah 50 juta. Nah, kemudian untuk facility sustaining activity cost, nah ini dari jumlah unitnya tadi ya yang akan ditransfer 100.000 unit. Kemudian, nah tadi diketahui di sini itu kan untuk biaya setahunnya itu 200 juta. Nah, ini kita hitung dulu. 200 juta ini dibagi dengan kapasitas normal karena ini kan setahun ya. Kita bagi dulu menjadi per unit yang tadinya itu setahun gitu ya. Nah, jadi didapat per unitnya itu 200 juta dibagi dengan 1 juta didapat Rp200 dikalikan menjadi 20 juta. Nah, kemudian dijumlahkan seluruhnya biaya penuh suku cadang Ki ya, dijumlahkan totalnya itu 220.400.000. Kemudian tadi diketahui sebelumnya markup-nya itu 4%. Jadi 4% dikali dengan 150 juta ya, 150 juta itu yang atas untuk biaya dasar per unitnya didapatlah 6 juta sehingga untuk harga transfer Ki dari divisi A ke divisi B itu sebesar 226.400.000. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti mungkin ini masih bingung ya. Nanti bisa kalian coba lihat lagi karena lihatnya bolak-balik sih ya. Jadi kan ini ada informasinya dulu gitu kan ya, informasi biayanya, kapasitasnya gitu kan. Nah, kemudian baru setelah itu kasusnya gitu ya. Kasusnya dalam hal ini yang ditransfer itu
tidak semuanya dari kapasitas normal 1 juta ini. Ternyata yang ditransfer itu dari 2 suku cadang yang dimiliki ternyata hanya yang Ki saja. Dan yang Ki saja pun tidak semuanya 1 juta, ternyata hanya 100.000. Kemudian juga itu dilakukan dalam 2 batch gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu dihitung ya satu-satu, hitungnya jangan lupa per unit. Jadi untuk tadi yang masih dalam setahun itu dibagi dulu dengan kapasitas yang secara keseluruhan sehingga bisa dapat per unit, tinggal dikalikan satu-satu sehingga didapat gitu ya biaya penuh suku cadangki yang akan ditransfer gitu ya dengan tadi sebanyak 100.000 unit itu ternyata biayanya itu sebesar 220.400.000 yang akan ditransfer suku cadangki di divisi A ke divisi B. Gitu ya, penjelasannya seperti itu. Bisa dipahami? Halo. Insya Allah bisa Ibu. Oke, gitu ya. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Ini penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Nah, cost type kontrak adalah persetujuan kontrak pembuatan produk atau jasa untuk dibeli produk atau jasanya pada harga berdasarkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba. Nah, seperti tadi yang di awal banget tadi ya saya sampaikan bahwa untuk namanya juga cost type kontrak. Jadi ada kontrak di situ. Nah, jadi ada kesepakatan gitu ya di awal gitu ya antara pemberi kerja dan juga mitra kerjanya tadi gitu ya dibuat kesepakatan atau biasanya itu namanya SPK kalau di perusahaan ya, jadi surat perjanjian kerjasama. Nah, nanti disampaikan gitu kan dia mau beli produknya itu berapa gitu kan, berapa unit. Nah, kemudian nanti itu disampaikan juga biayanya itu berapa yang sesungguhnya. Nah, jadi terbuka gitu ya, transparan. Nah, kemudian disampaikan juga dari biaya tersebut. Nah, tadi kami akan mengambil gitu ya, mengambil laba sebesar berapa. Nah, dalam hal ini contohnya, nah diketahui nih ya, biaya penuh sesungguhnya itu 1.000. Nah, kemudian disampaikan bahwa akan mengambil laba 10% dari biaya penuh tersebut. Nah, berarti nanti harga yang harus dibayar pembeli gitu ya itu sebesar 1.100 ya. Jadi sudah diinfokan di awal gitu. Contoh kecil juga sekarang sudah banyak sih ya yang pada kasih tahu ya, tapi entah itu jujur atau enggak gitu ya. Biasanya kalau kayak beli sayur aja gitu kan ya di tukang sayur, biasanya kan ibu-ibu suka nawar tuh kan ya, nawar terus dibilang lah ini dari harga dari pasarnya aja misalkan beli kangkung 2.000 gitu kan, ditawar lah gitu berapa 1.000 misalkan. Nah, langsung biasanya bilang kan si pedagangnya itu ini dari pasarnya aja itu udah 1.000. Nah, saya tuh hanya ngambil untung 500 misalkan seperti itu. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, bedanya kalau yang ini benar-benar ada kontraknya tadi, ada surat perjanjian kerjasamanya gitu ya. Itu untuk cost type kontrak. Nah, kemudian yang terakhir, penentuan harga jual yang diatur oleh PP, Peraturan Pemerintah. Nah, biasanya produk dan jasa yang dihasilkan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas. Tadi ya seperti yang saya sampaikan yaitu listrik, air, telepon gitu kan, pos gitu ya, beras, minyak, gas. Nah, itu tuh ditentukan harganya gitu ya agar dimanapun gitu kan itu menjualnya itu harganya itu sama gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi harga.
Nah, kemudian harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Nah, tapi walaupun tadi ditentukan oleh pemerintah, tetap harus ada laba gitu ya. Karena kan tadi kalau misalkan nggak ada laba dari mana untuk menggaji pegawai gitu ya, yang biasanya jumlahnya pasti besar gitu kan. Contoh kayak PLN gitu kan ya, tetap harus ada labanya walaupun kenyataannya ya terus mengalami kerugian gitu ya, PLN karena apa ya, kalau PLN sih kasus khusus ya karena apa, untuk bahan bakunya sendiri itu juga tinggi gitu kan, dan tetap mengikuti nanti lihat harga apa di internasional di dunianya seperti apa gitu. Nah, kemudian juga sering bukan sering ya, ada yang namanya subsidi gitu kan. Nah, itu kan juga akan biayanya menjadi membengkak kan dengan adanya subsidi tersebut. Nah, itu kasus khusus lah ya. Tapi kalau secara umumnya itu ya pasti ada laba yang diharapkan tadi ya untuk menjalankan operasional perusahaan gitu kan. Nah, misalkan nih contohnya untuk menghasilkan air diperlukan investasi 2 miliar ya untuk membeli mesin dan peralatan serta modal kerja. Jadi di investnya itu 2M. Nah, taksiran biaya produksinya itu Rp300 per liter. Kemudian volume produksinya itu 50 juta liter air per tahun. Nah, biaya non produksi, pemasaran dan administrasi umum diperkirakan 1,1 M. Nah, kemudian diputuskan laba wajar untuk perusahaan air minum adalah 20% dari investasinya. Ya, jadi 20% dari 2M tadi. Oke, kita coba hitung. Nah, tadi kembali lagi mengingatkan untuk rumus markup yaitu kalau dalam hal ini biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran ya. Jadi ini masuknya ke biaya tetap ya. Nah, kemudian atau biaya tetap atau kalau pakai yang full costing ini biaya non produksi. Kemudian ditambah laba yang diharapkan. Nah, kemudian dibagi biaya produksi penuh per unit dikalikan dengan volume produksi dalam unit. Nah, tadi diketahui di sini untuk biaya non produksinya itu 1,1 M. Kita masukkanlah 1,1 M ditambah laba yang diharapkan. Tadi diketahui laba wajarnya itu 20%. Kemudian dari nilai investasi, investasinya itu 2M, tinggal dikalikan ya. Nah, kemudian dibagi biaya produksi penuh per unit. Nah, tadi diketahui untuk biaya produksi per liter ya, berarti per unitnya itu Rp300 kita masukkan. Nah, kemudian dikali dengan volumenya. Nah, tadi volumenya itu 50 juta liter. Kita masukkan 50 juta. Sehingga persentase markup-nya itu sebesar 10%. Nah, kemudian kita hitung harga jual air per liternya. Nah, biaya produksi air per liter tadi kan Rp300 ya per liter atau per unit. Kemudian markup-nya itu 10%. Nah, berarti 10% kali 300 itu 30. Nah, sehingga target harga jual air per liternya itu 330. Gitu ya. Jadi tadi biayanya itu 300 per liternya, dijualnya 330 karena ada markup 10%. Nah, kemudian hitung untuk tadi ya laba yang diharapkan ya atau kembalinya investasi. Nah, target pendapatan penjualan, nah tadi kan itu volume produksinya itu 50 juta liter dikalikan dengan harga jualnya Rp330 sehingga didapat 16,5 M. Kemudian taksiran biaya produksi. Nah, tadi kan biaya
produksi air per liternya itu kan 300 dikalikan dengan volume 50 juta sehingga didapat 15 M. Nah, sehingga laba brutonya itu tinggal dikurangi ya, jadi didapat 1,5 M. Kemudian ada biaya non produksi di mana ada biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran sebesar 1,1 M sehingga didapat laba bersihnya itu 400 juta. 400 juta ya. Kemudian tadi investasinya yang dilakukan berupa tadi pembelian Aktiva itu sebesar 2 juta. Nah, sehingga kembalinya Aktiva yang digunakan gitu ya atau tadi investasi yang dilakukan itu sebesar 20%. Dari mana 20% ini? Laba bersih dibagi Aktiva penuh ya. Ya, jadi dari laba bersih dibagi Aktiva penuh atau investasi ya, 400 juta dibagi dengan 2 miliar didapat 20%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai bahasannya? Silahkan. Bisa dipahami tadi? Ada berapa metode tadi ya? Coba, ada yang bisa menyebutkan kembali ada berapa metode penentuan harga? Ada 4, Ibu. Oke, apa aja Daru? Yang pertama dalam keadaan normal. Yang kedua itu pesanan khusus. Yang ketiga itu ada cost type kontak. Jadi dia ada kontak sama kedua belah pihak. Terus yang ketiga itu yang diatur yang keempat yang diatur pemerintah. Oke, good. Makasih Daru ya. Jadi ada 4 tadi ya yang kondisi normal. Jadi tadi kalau yang kondisi normal itu dihitung benar-benar berdasarkan dari informasi biaya penuhnya, kemudian berapa investasi yang dilakukan, kemudian berapa laba yang diharapkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan 2 pendekatan ya, pendekatan full costing dan juga pendekatan variabel costing. Kalau yang pendekatan costing berarti dikelompokkan biayanya itu menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Sedangkan untuk yang variabel costing itu berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian yang kedua itu berdasarkan penentuan harganya itu berdasarkan pesanan khusus. Nah, itu kalau misalkan tadi ya ada kelebihan kapasitas atau misalkan menambah gitu ya, menambah memproduksi pesanan khusus. Kalau misalkan tadi masih ada kapasitas tersisa tidak perlu ditambahkan yang namanya biaya tetap, tapi kalau misalkan sudah full kapasitasnya tinggal menambahkan tambahan biaya tetapnya itu berapa. Sama ya untuk rumus markup-nya itu seperti apa masih sama. Nah, itu kemudian kalau yang khusus itu benar-benar dihitung gitu ya sesuai dengan informasinya. Kayak tadi itu contohnya ada 2 divisi tadi ya, A dan B. Kemudian dirinci lagi si A dan B itu memiliki suku cadang. Yang A itu memiliki suku cadang Q dan R tadi. Nah, kemudian diketahui kapasitasnya berapa. Nah, ternyata yang ditransfer ke divisi B hanya yang Q saja dan itu tidak full juga kapasitasnya, hanya tadi misalkan 10%-nya. Nah, jadi kalau yang pesanan khusus itu benar-benar harus mendetail, makanya menggunakan activity based costing. Jadi disesuaikan dengan aktivitasnya gitu ya. Tadi bahkan sampai rinci berapa kali batch-nya gitu kan. Nah, itu seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga tadi ada cost type contract tadi ya berdasarkan kontrak kedua belah pihak gitu kan ya diinformasikan bahwa berapa biaya penuhnya kemudian berapa laba yang akan didapatnya. Nah, nanti itulah harga yang akan dibayar oleh pembeli. Dan yang terakhir ini tentang harga jual yang diatur oleh pemerintah biasanya untuk harga bahan pokok ya atau produk pokok yang dinikmati oleh masyarakat luas, gitu ya. Itu bahasan untuk pertemuan
hari ini tentang informasi akuntansi penuh dalam hal ini penentuan harga jual. Ada 4 metode tadi ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, sudah cukup jelas, bisa dipahami. Gimana? Halo, halo. Sudah cukup? Oke, kalau misalkan nggak ada, ya ini seperti biasa, ini soalnya sangat sederhana sih sebenarnya ya, hanya satu soal. Nah, silakan nanti dikerjakan seperti biasa ya, per kelompok. Tapi karena ini hanya satu soal dan menurut saya sih ini mudah ya, karena tadi sudah ada contohnya. Saya majukan ya untuk pengumpulannya biasanya hari Selasa. Ini hari apa? Saya ajukan jadi hari Sabtu ya. Hari Sabtu jamnya sama, jam 16 WIB ya, Sabtu depan. Jadi nanti akan saya buatkan di Evitanya hari Sabtu. Sabtu tanggal berapa? Pokoknya hari Sabtu lah ya. Nanti saya lihat tanggal berapa ya. Oke, ini informasinya seperti ini. Jadi ini nanti seperti contoh tadi gitu ya. Yang pertama, hitunglah harga jualnya itu berapa ya dari informasi biaya penuh ini. Kemudian yang kedua, lakukanlah pembuktian gitu ya. Tadi apakah memang betul gitu ya. Jadi laba yang diharapkan ini 20% gitu ya. Setelah tadi pembuktian gitu dibandingkan dengan kembalinya investasi nilainya sama 20%. Gitu ya. Oke? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau disampaikan, kita cukupkan ya. Ibu punten sedikit, tadi itu pakai cara yang mana Bu? 4-4-nya atau pilih salah satu? Nanti Raka setelah baca nanti bisa tahu itu masuknya ke dalam yang mana. Gitu ya. Jadi 4 metode tadi itu bukan berarti kita bisa bebas gitu ya, bisa bebas menggunakan metode yang mana, tapi tadi tergantung dari informasi yang disampaikan gitu ya, menggunakannya metode yang mana. Gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Silahkan coba dikerjakan latihan soalnya, nanti dikumpulkan ya, maksimal hari Sabtu pukul 16 WIB. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, walaupun ini kayaknya sedikit ya dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, hanya 21 orang. Terima kasih yang sudah join, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu.